Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا كان من الهالكين فاللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2021 Miladiah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kepada kita sekalian kemudahan dan sebelum itu taufik tentu saja untuk bersama-sama bertemu di daring seperti ini dalam kajian rutin pekanan kita yang insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini akan mengangkat topik dengan judul Rahasia Hari Arafah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan taufik untuk berada di hari-hari yang mulia ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan tidak terasa bahwa kita sudah berada pada hari ke-8 dari bulan ini, dan insya Allah tentunya masih ada waktu yang tersisa bagi kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama tentu di hari-hari ke depan yang merupakan puncak dari keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang kita jalani ini. Ikhwani fillah, pada kesempatan ini saya mengangkat materi ini dari tulisan yang dibuat oleh Dr. Mahir Uthman. Beliau seorang ulama dari Sudan, anggota Rabita Ulama Al-Muslimin, yang berjudul Yaumu Arafah Al-Wadhaif wal Fadl. Hari Arafah, amalan-amalan di dalamnya dan keutamaannya. Baik, ikhwani fillah, kita telusuri slide yang ada. Yang pertama, bahwa hari Arafah ini, sebagaimana bisa dilihat bahwa hari Arafah itu adalah hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Ya, jadi kalau kita lebaran insya Allah Ta'ala pada hari Selasa nanti, atau lusa lebih tepatnya, maka tanggal 9 Zulhijjah itu adalah besok, hari Senin. Sebagaimana pada hari ini adalah tanggal 8 Zulhijjah. Dan beliau sampaikan di sini bahwa dari hari ini, tanggal 8, kemudian tanggal 9, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah ini masing-masing memiliki nama,
karena tentunya keistimewaan, keutamaan, serta keunikan yang terdapat pada hari-hari yang mulia ini. Jadi kalau pada tanggal 9 dari bulan Zulhijjah itu disebut sebagai Yaum Arafah, maka pada hari ini atau tanggal 8 Zulhijjah ini disebut dengan Yaum Tarwiyah. Ya, jadi kalau jemaah haji, maka pada hari inilah mereka akan berangkat ke Mina. Ya, ini dalam kondisi yang normal. Kemudian keesokan harinya atau tanggal 9-nya itulah yang disebut sebagai hari Arafah, di mana pada hari itu jemaah haji sendiri akan melakukan wukuf di Arafah. Ya. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah atau hari Selasa bagi kita insya Allah Ta'ala adalah Yaumul Id, hari Lebaran. Ya. Jadi 8, 9, 10, Tarwiyah, Arafah, Id. Ya, jadi inilah nama-nama yang dimiliki oleh hari-hari yang mulia yang akan kita jalani ini. Nah, adapun tanggal 11 Zulhijjah disebut sebagai Yaumul Qar. Ya, ra-nya bertasydid. Kenapa? Karena pada hari itulah di mana jemaah haji itu berada di Mina. Ya, untuk bermalam. Qar itu berarti tinggal. Qaror. Ya. Kemudian tanggal 12 disebut sebagai Yaum Nafar Awal dan tanggal 13 disebut sebagai Yaum Nafar Tsani. Ya, kalau kita melaksanakan haji, kita memang wajib untuk tinggal di Mina tanggal 11 atau Yaumul Qar itu dan tanggal 12 atau Yaum Nafar Awal. Setelah itu jemaah haji bisa atau boleh meninggalkan Mina. Dan yang lebih utama adalah apabila ditambah lagi 1 hari, yaitu tanggal 13, dan itulah yang disebut sebagai Yaum Nafar Tsani. Jadi nafar itu artinya meninggalkan. Nah, maka waktu meninggalkan pertama itu yang disebut sebagai nafar awal, waktu meninggalkan kedua disebut sebagai nafar tsani. Itulah makanya tanggal 12 dan 13 itu disebut sebagai masing-masing secara berurut Yaum Nafar Awal dan Yaum Nafar Tsani. Nah, tentunya yang unik dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu adalah karena pada 4 hari ini kita kaum muslimin memiliki waktu untuk menyembelih binatang kurban dalam rangka taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di antara syariat dari ibadah kurban itu sendiri adalah kita membagi-bagikan sebagian dari dagingnya itu untuk orang-orang yang membutuhkan dan juga sebagai hadiah kepada saudara-saudara kita untuk menunjukkan cinta dan persaudaraan. Ya, jadi ala kulli hal ikhwani fillah, bahwa nama-nama yang ada di dalam hari-hari yang akan kita lewati ini tentu mengindikasikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, memiliki kedudukan yang khusus di dalam agama kita, sehingga tentunya kita sebagai orang beriman akan menyikapi hari-hari ini sebagaimana mestinya, karena ketika syariat kita memberikan kekhususan padanya, maka orang-orang beriman tentunya juga ikut memuliakan dan mampu untuk menghargai serta mengambil kesempatan sebaik-baiknya pada hari-hari tersebut. Tentunya semuanya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergembiralah kita yang memasuki hari-hari ini, dan bergembiralah kita insyaallah taala apabila kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan hari-hari ini dengan
sebaik-baiknya. Ya, jadi hari-hari ini hari-hari bonus ya. Amal ibadah yang kita lakukan pada hari-hari ini tidak sama bobot dan nilainya dengan amal-amal saleh yang kita lakukan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Nah, kita ingin melihat lebih dalam kenapa Yaum Arafah ini, tanggal 8 Zulhijjah itu demikian tinggi kedudukannya di dalam pedoman agama kita. Apa rahasianya? Apa sebabnya? Apa kandungan yang terdapat di dalamnya? Yang pertama, ikhwani fillah, bahwa Yaum Arafah ini dalam penjelasan ulama kita adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Yang itu termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidi wa mashhud. Ya, terkait dengan ayat itu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yaumul ma'ud, yang dimaksud di dalam ayat itu atau hari yang dijanjikan yang terkandung di dalam ayat itu maksudnya adalah hari kiamat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yaumil mau'ud, artinya demi hari yang dijanjikan atau demi hari kiamat. Ya, karena memang hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan, yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yaumul mashhud, yaum Arafah. Adapun hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Yang dimaksud dengan hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Ya, inilah yang hari Arafah yang kita bahas ini adalah hari yang disaksikan. Ya, kalau kita lihat memang pada hari Arafah ini dalam pelaksanaan ibadah haji kaum muslimin itu yang jumlahnya, kalau catatan resmi biasanya setiap tahun menyebutkan 7 sampai 8 juta. Walaupun kita tahu biasanya catatan resmi utamanya dari pemerintah biasanya lebih sedikit daripada jumlah yang sebenarnya. Ya, bisa sampai belasan juta manusia dalam kondisi normal yang berkumpul, yang tentunya pada saat pelaksanaan haji seperti itu berkumpul semuanya di padang Arafah. Pada satu waktu, kita bisa bayangkan betapa banyaknya manusia, lautan manusia yang sangat banyak seperti itu, sehingga tidak bisa dipungkiri, dan itu terjadi setiap tahun, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa hari itu adalah hari yang disaksikan. Itu yang kasat mata bisa kita lihat dari manusia yang berkumpul di sana. Ya, tentunya banyak hal yang kita tidak saksikan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang tentu sebagian di antara mereka adalah juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang tentunya kita tidak secara kasat mata mampu menyaksikan kehadiran mereka. Yang semua itu tentunya menunjukkan kepada kita betapa memang hari Arafah ini adalah hari yang disaksikan dengan berkumpulnya banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Wasyahid, adapun asyahid yang disebutkan di dalam ayat itu, wasyahidin, dan demi yang menyaksikan, maka dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memaknai sebagai hari Jumat. Jadi hari yang menyaksikan adalah hari Jumat. Ya, tentu saja memang karena pada hari itulah orang-orang beriman kita setiap Jumat melakukan kewajiban kita, khususnya laki-laki, untuk melaksanakan salat Jumat yang akan menjadi saksi bagi kita tentu saja di dalam
pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan pada hari itu. Jadi kesimpulannya ikhwas sekalian adalah bahwa hari Arafah ini adalah satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, khususnya di dalam surah Al-Buruj, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil ma'ud, demi hari yang wal yaumil wa syahidin wa mashhud. Wa mashhud di situ adalah hari Arafah, yang berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan ulama tafsir mengatakan bahwa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya itu menunjukkan keutamaan serta kedudukan yang tinggi terhadap makhluk tersebut. Ya, jadi ikhwani fillah, kita tahu bahwa di dalam ajaran agama kita orang-orang yang beriman ini tidak boleh dan dilarang kita bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan sumpah itu, kalau kita mengatakan demi Allah, seakan-akan kita mengatakan bahwa saya mengikat pernyataan saya ini kepada persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saya berdusta, maka saya siap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu itulah makna dari sumpah. Makanya sumpah itu tidak boleh bagi kita orang beriman bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu menimpakan kecelakaan kepada kita dalam segala kondisi, lahir maupun batin, cepat maupun lambat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu juga dalam sumpah itu kita dilarang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita mengagungkan makhluk tersebut, dan seakan-akan kita menggantungkan kehidupan kita kepada makhluk tersebut, dan seakan-akan bahwa ada yang bisa menimpakan kebinasaan atau kecelakaan kepada kita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah makanya sumpah itu bagi orang-orang yang beriman hanya dilakukan dan diucapkan dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ya begitu ungkapannya. Nah, kalau ini berlaku pada makhluk, pada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha agung, ulama kita mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan itu banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an, wal asr, wal fajr, was sama, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk-makhluk yang mulia dan agung. Ya, memiliki kedudukan yang tinggi. Makhluk-makhluk yang luar biasa. Ya, tentu kita juga bisa melihat bahwa sangat mudah ya kita bisa memahami bahwa memang makhluk-makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah realitas-realitas yang luar biasa, ya, yang mudah kita pahami sebagai makhluk-makhluk yang tidak sama dengan yang lain. Ya, secara kasat mata kita bisa menangkap serta memahami hal itu. Nah, dengan adanya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan lagi, tentunya itu menambah keyakinan kita dan menambah pemahaman kita terhadap dimensi-dimensi keagungan dan kebesaran lain dari makhluk-makhluk itu yang mungkin tidak kita ketahui atau di luar dari apa yang kita pahami dari pengamatan kasat mata kita. Nah, juga ayat yang menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap hari Arafah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyafi'i wal watr. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi, ulama tafsir dan hadis yang sangat masyhur, mengatakan bahwa ada hadis yang terkait dengan hal ini. Ya, memang ada hadisnya walaupun hadis tersebut lemah, tapi kemudian beliau menyebutkan bahwa makna hadis itu benar. Ya, kenapa? Karena bahwa al-witr atau hari yang ganjil itu adalah hari Arafah. Karena dia
jatuh pada tanggal 9. Ya, ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Wa anna syafi' bahwa yang genap itu adalah Yaumun Nahar. Adalah hari menyembelih pertama atau hari lebaran. Kenapa? Karena dia tanggal 10. Jadi kalau disebut bahwa di dalam firman Allah itu wasyafi'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil, kemudian dikatakan bahwa yang genap itu adalah hari lebaran, kemudian al-witr itu adalah hari Arafah, secara bahasa itu sangat tepat. Kenapa? Karena memang lebarannya tanggal 10, hari genap, kemudian hari Arafah tanggal 9, hari ganjil. Ya. Dan apa yang dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ini kebetulan juga merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir besar seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Ikrimah dan Ad-Dhahhak. Ya, Ibnu Abbas tentunya sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan tergolong ulama tafsir di kalangan sahabat. Ya, tentunya apa yang menjadi pendapat Ibnu Abbas, apalagi terkait dengan tafsir radhiyallahu taala anhuma, memiliki bobot yang sangat tinggi ketika beliau juga sama berpendapat bahwa al-witr di dalam ayat itu adalah hari Arafah. Kesimpulannya, ikhwas sekalian, bahwa salah satu bukti keutamaan, kebesaran, keagungan, ketinggian hari Arafah ini adalah karena dia adalah hari yang padanya atau dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yang tentunya memberi kesan kepada kita tentang kebesaran dan keagungan hari itu. Ya, ini kutipan dari ayat Al-Quran tadi, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Jadi pada ayat ketiga, hari yang menyaksikan dan disaksikan, ya, yang mana hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah, ketika berkumpulnya kaum muslimin jamaah haji di padang Arafah. Kemudian ini surah Al-Fajr, ya, halaman 593 kalau di mushaf kita. Wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan malam yang 10, wasyafi'i wal watar, dan yang genap dan yang ganjil. Jadi wal watar atau yang ganjil di situ Ibnu Abbas menafsirkan radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud itu adalah hari Arafah, yang itu berarti sumpah Allah Subhanahu wa taala dengannya, menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap hari Arafah itu. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah, di antara bukti yang menunjukkan kebesaran hari Arafah ini adalah karena pada hari inilah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Ya, di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Tariq Ibnu Syihab dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwa seorang Yahudi pernah datang kepada Umar Ibn Khattab, khalifah. Ya, di dalam keterangan disebutkan bahwa orang tersebut adalah Ka'bul Ahbar namanya, sebelum beliau atau orang tersebut kemudian masuk Islam. Ya, jadi orang Yahudi ini yang dalam keterangan ini pernah bertanya kepada Khalifah Umar, pada waktu ini dia belum masuk Islam. Walaupun setelah itu, alhamdulillah dia kemudian berpindah agama, memeluk agama fitrah, yaitu Islam ini. Jadi ada seorang Yahudi yang tentunya kalau kita lihat nanti ini dengan pertanyaannya menunjukkan bahwa memang orang itu orang yang pintar dan memiliki
ilmu terkait dengan agamanya. Dan bahkan juga memiliki ilmu tentang agama Islam. Ya, coba lihat pertanyaannya, bahwa seorang Yahudi ini datang kepada Umar bin Khattab kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada sebuah ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca, yang seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, maka niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya yang kami peringati setiap tahun. Sebagai bentuk kesyukuran dan sebagai cara untuk mengingatkan dan menyegarkan, mengingatkan masyarakat, generasi kami, dan menyegarkan ingatan kami tentang nilai yang terdapat di dalam ayat tersebut. Ya, jadi luar biasa ya, ini pertanyaannya seakan-akan menantang kepada orang-orang Islam bahwa ada ayat sebenarnya di dalam kitab kalian yang luar biasa. Luar biasa kandungan yang terdapat di dalam ayat itu. Nah, maka tantangannya ini mengatakan, seakan-akan ingin mengatakan, kenapa kalian tidak menjadikan turunnya ayat itu sebagai hari yang kalian peringati, padahal sangat penting ayat itu. Padahal sangat tinggi makna yang terkandung dan pesan yang ada di dalamnya. Seandainya ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, kata yang bertanya ini, maka pasti akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya yang kami peringati setiap tahun. Ya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan penuh penasaran tentunya bertanya, ayat mana yang engkau maksud? Maka orang ini mengatakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan aku ridha Islam itu sebagai agama buat kalian. Jadi luar biasa ayat ini. Menunjukkan, menceritakan kesempurnaan agama ini, kecukupan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Islam ini menjadi agama dan pedoman hidup bagi kita orang-orang yang beriman. Maka Umar bin Khattab menjawab dan membalas pertanyaan atau tantangan orang ini dengan mengatakan, sesungguhnya kami tidak luput dari ayat itu. Kami tahu hari di mana ayat itu diturunkan, dan kami bahkan tahu di mana tempat ayat itu diturunkan. Sesungguhnya ayat itu, kata Umar bin Khattab, turun kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sementara beliau sedang berada di Arafah pada hari Jumat. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa sebenarnya ayat itu kami tahu di mana tempat turunnya dan waktu turunnya, yaitu bahwa ayat itu turun pada hari Arafah tanggal 9 ketika wukuf di Arafah, dan bahwa tempat turunnya adalah juga di Arafah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan wukuf, dan kebetulan hari itu adalah juga hari Jumat. Ya, tentunya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana kita ketahui dan disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi, terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah. Ya. Jadi intinya Umar bin Khattab seakan-akan mengatakan bahwa tidak perlu khawatir bahwa kami tidak merayakan
hari di mana ayat itu diturunkan. Kenapa? Karena setiap tahun, alhamdulillah, jamaah haji merayakan turunnya ayat itu dengan wukuf di Arafah, dan kaum muslimin juga di seluruh dunia merayakan turunnya ayat itu dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan pada hari Arafah itu sendiri, tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi intinya ikhwani fillah bahwa tantangan dari orang Yahudi ini untuk menjadikan turunnya ayat itu sebagai hari yang diperingati sebenarnya sudah kita lakukan. Kenapa? Karena turunnya ayat itu pada tanggal 9 Arafah, dan setiap tahun kita melaksanakan ibadah di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah ini yang merupakan waktu turunnya dari ayat tersebut. Ya, yang merupakan juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dan menggenapkan nikmat agama Islam ini sebagai agama bagi kita orang-orang yang beriman. Ya, jadi tentunya ikhwani fillah kita bisa melihat betapa besar dan agung hari Arafah ini, karena disinilah momentum di mana menjadi genap kesempurnaan agama kita ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian hari Arafah ini juga menjadi hari yang mulia karena hari Arafah ini adalah merupakan hari raya bagi orang-orang yang melaksanakan jamaah haji, di mana mereka berkumpul pada satu tempat. Ya, jadi luar biasa haji ini ya, karena setiap tahun orang-orang beriman ini menuju ke tanah suci sana, kemudian dari berbagai negeri dan yang hadir itu yang kaya, yang miskin, dan seterusnya. Ini luar biasa. Ya, kadang-kadang kita bercanda ya kepada sebagian teman bahwa kalau negara-negara lain mungkin mengeluarkan biaya untuk sektor pariwisata mereka karena ingin mendapatkan atau mengundang wisatawan dari luar negeri, maka Saudi Arabia tidak perlu melakukan itu, karena dengan adanya haji ini maka jutaan manusia datang setiap tahun ke Saudi Arabia untuk melaksanakan haji dan datang ke Mekah serta Masyairul Haram yang lainnya dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Ya. Dan ini juga satu hal yang sangat unik, karena kalau misalnya umumnya daerah-daerah wisata yang dikunjungi orang itu biasanya hal itu dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Ya, tentu saja karena memang yang namanya melakukan wisata biasanya merupakan urutan ketika kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah terpenuhi. Nah, uniknya tentu kalau untuk ibadah haji ini, yang hadir di sana bukan cuma orang-orang kaya, bahkan orang-orang yang tidak tergolong kaya pun karena ingin menunaikan ibadah haji itu akan berusaha, walaupun mungkin harus menabung puluhan tahun, belasan tahun demi untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Ya, jadi sangat unik, luar biasa ibadah haji ini, dan tentu saja kita tidak melihat fenomena seperti ibadah haji itu pada umat-umat selain umat Islam. Ya, ini ibadah haji ini bisa kita katakan sebagai salah satu mukjizat yang menunjukkan kebesaran, keagungan, serta kebenaran yang terdapat di dalam ajaran agama Islam ini, karena tidak ada agama lain, tidak ada ajaran lain, tidak ada pedoman lain yang mampu menyaingi kesempurnaan, kehebatan, keluarbiasaan, serta pengaruh yang terdapat di dalam haji itu. Ya, haji ini sudah ratusan tahun seperti itu dilaksanakan oleh orang-orang beriman sampai hari ini, dan insya Allah sampai tahun-tahun mendatang. Jadi ikhwani fillah, hari Arafah ini adalah hari di mana jemaah haji ini berkumpul di padang Arafah. Ya, di dalam hadis yang disebutkan dari sahabat Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yaum Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik aiduna ahlal Islam
wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Sesungguhnya atau Yaum Arafah, kemudian Yaumun Nahar tanggal 10 atau hari Lebaran, kemudian Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aiduna ahlal Islam adalah hari-hari Lebaran bagi kita orang-orang Islam. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari untuk bergembira dengan makan dan minum. Ya, jadi memang hari-hari ini kita utamanya tentu saja ya pada hari Lebaran tanggal 10, kemudian 11, 12 dan 13 itu memang hari yang dikhususkan bagi kita orang-orang beriman ini untuk bergembira di dalamnya, untuk memberikan kelapangan bagi diri kita dan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita untuk bergembira ria. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini, ya memang itulah hari di mana kita makan dan minum, bergembira, bersukacita, tentunya dalam rangka kesyukuran kita kepada segala karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk membagi kebahagiaan kesyukuran kita itu kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian hari Arafah ini juga disebutkan oleh ulama kita hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan makhluknya yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Ya, dari hadis yang disebutkan oleh Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha azza wajal, sesungguhnya Allah azza wajal yubahi malaikatahu, membangga-banggakan di hadapan para malaikatnya asyiyata Arafah, pada hari Arafah itu, bi ahli Arafah, jamaah haji yang wukuf di Arafah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada para malaikatnya hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah itu, dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kalian kepada hamba-hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ni syu'than gubra, mereka datang kepadaku dalam kondisi lusuh dan dalam keadaan berdebu. Ya, ini tentu jemaah haji karena datang dari tempat yang jauh, meninggalkan kampung mereka, tanah air mereka. Kemudian sebagian tentunya sudah menggunakan kain ihram sehari sebelumnya, ya karena tarwiyah. Kemudian mereka sudah pernah bermalam di Mina, dan dengan jumlah manusia yang sangat besar seperti itu, tentunya memang pakaian sudah lusuh karena ini pakaian ihram yang digunakan, apalagi kain ihram itu sendiri cuma terdiri dari 2 kain untuk bagian atas dan 1 untuk bagian bawah. Ya, dalam kondisi sangat lusuh dan tawadu serta merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kemudian berdebu ya karena Mekah, kemudian Jazirah Arab ini, kemudian dengan banyaknya manusia seperti itu, yang keseluruhan itu tentunya menunjukkan betapa rendahnya makhluk yang bernama manusia ini di hadapan kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada hari itu semuanya memakai pakaian ihram, jemaah haji yang melaksanakan, sehingga tidak kelihatan perbedaan antara manusia yang hadir dengan segala status sosial yang mungkin mereka miliki di luar pelaksanaan jemaah haji itu. Tidak kelihatan lagi yang mana raja, yang mana pelayan, yang mana kaya, yang mana miskin, yang mana memiliki kedudukan tertentu di tempatnya masing-masing dan seterusnya. Pada hari itu semuanya kelihatan sama, dan bahwa semuanya kelihatan sederajat. Ya, sehingga yang tampak pada hari itu semata-mata semuanya adalah makhluk yang lemah yang mengharapkan semata-mata kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi luar biasa ikhwas sekalian pemandangan pada saat itu. Makanya juga memang dalam melaksanakan haji itu, ketika kita mampu untuk merasakan dan menghayati hal-hal yang kita laksanakan, kita bisa menyaksikan dan bisa mendapatkan
pesan dan merasakan pesan-pesan yang terdapat di dalam tata laksana ibadah haji yang kita lakukan itu. Nah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya ini salah seorang ulama dari kalangan madhab Maliki, mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikat, itu berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka sementara mereka masih bergelimang dengan dosa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mereka taufik untuk taubat dan mereka juga sudah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni mereka. Ya inilah makna bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka itu berarti mereka alhamdulillah sudah memohon ampun dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini semua menunjukkan betapa hari Arafah itu adalah hari yang sangat mulia dengan kedudukannya yang terkait dengan ibadah haji dan wukuf di Arafah itu. Ini ada hadis yang panjang yang menjelaskan tentang secara lebih spesifik lagi tentang wukuf yang ada di Arafah itu, di mana di dalam keterangan hadis ini disebutkan bahwa adapun wukuf yang engkau lakukan di Arafah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hamba-hambanya yang wukuf itu di hadapan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, haula'i ibadi, mereka adalah hamba-hambaku, ja'uni syu'than gubra, mereka datang kepada aku dalam kondisi lusuh dan berdebu, min kulli fajjin amiq, dari jalan-jalan yang jauh, yarjuna rahmati, semata-mata karena mengharapkan kasih sayangku, wa yakhafuna azabi, dan mereka takut terhadap azabku, walam yarauni, sementara mereka belum pernah sama sekali melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa law ra'auni, maka bagaimana pula apabila mereka pernah melihatku. Ya, jadi ini keterangan di dalam hadis itu. Kemudian dilanjutkan, falau kana alaika mithlu ramli alij, maka andai engkau ada dosa sebanyak batu kerikil, atau mithlu ayyamid dunya, atau dosa sebanyak hari-hari di dunia ini jumlahnya, atau mithlu qatris sama, atau seperti air hujan yang turun dari langit, dzunuban, dosa, ghasalallahu anka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencuci dosa tersebut sehingga bersih dan hilang bekasnya. Ya, jadi ini hadis yang panjang dan memberikan gambaran yang rinci tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang wukuf di Arafah itu, yang jatuhnya pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, hari Arafah. Hari Arafah ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hambanya dari ancaman siksa api neraka. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba dari ancaman siksa api neraka seperti hari Arafah. Ya, luar biasa. Kalau banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan seperti itu, ya tentunya kita ingin agar supaya kita masuk dalam golongan yang banyak. Ya. Yang rugi tentu ketika banyak yang dibebaskan seperti itu, yang sangat rugi adalah ketika kita tidak termasuk di dalamnya. Sudah banyak kemudian kita tidak masuk. Ya, kalau sedikit kita tidak masuk, ya mungkin itu karena sedikit, tapi ini kalau banyak kemudian justru kita yang tidak masuk di situ, ya ini tentu kerugian yang luar biasa. Wa innahu la yadnu tsumma yubahi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kemudian membanggakan hamba-hambanya itu di hadapan para malaikat. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ma arada haula'i, apa yang diinginkan oleh hambaku itu. Ya tentu ini
pertanyaan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi keinginan dari hamba-hamba dan kaum mukminin yang hadir pada hari itu di Padang Arafah. Ini khutbah Rasulullah SAW pada hari Arafah yang tentunya mengandung makna yang sangat mendalam, ya, karena ini disampaikan oleh Rasulullah SAW pada satu momentum yang sangat penting, ya, di mana manusia banyak berkumpul, kemudian kesempatan haji, ya, ini khutbah yang tentunya Rasulullah SAW akan menyampaikan di dalamnya inti-inti dari pesan dan wasiat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mungkin kita tidak bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa kita ulas pada kesempatan berikutnya. Lantas pertanyaan kita tentu saja, apakah amalan-amalan yang paling utama? Ada 3, ikhwas sekalian. Yang pertama adalah puasa. Inilah amalan yang paling utama yang penting untuk kita lakukan besok, hari Senin tanggal 9 Zulhijjah tahun ini. Yang pertama adalah puasa. Nabi SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah itu saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Jadi 2 tahun. Tahun lalu dan tahun depan. Ya, luar biasa puasa hari Arafah ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini disebutkan tentunya puasa Arafah ini lebih khusus tentunya kepada kita, bagi kita yang tidak melaksanakan haji, karena saudara-saudara kita yang melaksanakan haji tentunya di Arafah sana mereka fokus untuk melakukan bentuk ibadah yang lain, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Ya, inilah amalan utama yang kedua yang patut untuk kita lakukan, yaitu berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa, kata Nabi, adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik doa yang saya baca dan para nabi sebelumku, kata Rasulullah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi Nabi SAW menegaskan bahwa sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ulama kita mengatakan bahwa kalau makna dari sebaik-baik doa itu berarti bahwa doa itu adalah yang paling besar ganjaran pahalanya, tinggi kedudukannya, dan bahwa doa tersebut paling mungkin untuk diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini luar biasa ya. Ketika Nabi mengatakan sebaik-baik doa, itu berarti nilai pahalanya yang tinggi di satu sisi, kemudian di sisi yang lain kemungkinan ijabahnya yang paling besar. Ya, tentunya akan merugi ya orang yang melewati hari Arafah ini kemudian tidak mengisinya dengan salah satunya berdoa atau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam tulisan ini bahwa doa ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai doa yang terbaik tidak hanya berlaku kepada orang yang melaksanakan haji dan berada di Padang Arafah sana, tapi keutamaan doa ini berlaku kepada seluruh kaum mukminin yang berdoa pada hari Arafah itu. Jadi kita juga yang ada di negeri kita ini yang kemungkinan tidak
Ya ini utamanya kita yang ada di tanah air yang tidak bisa melaksanakan haji ini, tentunya kita tetap bisa mendapatkan keutamaan dari berdoa ini walaupun kita tidak berada di padang Arafah sana. Kemudian yang ketiga dan terakhir, amal ibadah yang paling utama yang kita lakukan pada hari-hari ini adalah bertakbir. Ya, bertakbir ini ulama kita menyebutkan ada dua, ada yang ibadah takbir yang kita lakukan sepanjang waktu yang kita bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini mutlak. Bisa kita lakukan sejak memasuki bulan Zulhijjah kemarin sampai terakhir hari tanggal 13 sore. Takbir ini bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Ketika kita di rumah, di kantor, di jalan, di tempat kerja, di pasar, dan seterusnya. Dalam kondisi apa saja. Kita sedang duduk, kita sedang jalan, kita sedang beraktivitas, kita bisa membaca takbir ini. Kemudian yang kedua adalah yang secara khusus kita lantunkan setelah salat fardu, yang tentunya kita baca setelah kita istighfar 3 kali, baru kemudian kita melantunkan takbir tersebut. Ya, tentunya bisa saja kita bertakbir, baru kemudian membaca zikir-zikir yang lain, atau sebaliknya kita baca dulu zikir-zikir, baru kemudian kita bertakbir. Yang tentunya karena kekhususannya kita tentu memberikan prioritas kepada takbir ini. Yang mana takbir yang dibaca setelah salat ini kita baca mulai dari salat subuh besok. Ya, jadi takbir-takbir yang khusus kita baca untuk selesai salat wajib itu, kapan dimulainya? Yaitu mulai dari setelah salat subuh yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, berapa kali bebas. Jadi kita bisa bacakan berapa kali saja. Dan tentunya kalau kita di masjid, kita mengangkat suara sehingga mengajak dan mengingatkan saudara-saudara kita yang lain tanpa harus skor untuk juga sama-sama membaca takbir tersebut. Ya. Demikianlah ikhwas sekalian, ya tentunya pada hari-hari yang mulia ini kita patut untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ini ada beberapa cerita dari ulama salaf ya yang menunjukkan betapa pada hari Arafah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pesan yang terdapat di dalam kisah-kisah tersebut adalah tawaduk mereka. Rendah hati mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati dan rendah diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diceritakan dari Mutarif Ibnu Abdullah dan Bakr Al-Muzani. Keduanya berada di Arafah, maka salah seorang mengatakan, Allahumma la tarudda ahlal mauqif min ajli. Ya Allah, janganlah engkau menolak permintaan dan doa-doa orang-orang yang ada di Arafah dan wukuf ini karena keburukan seorang hamba seperti saya. Ya, jadi ketika dia menyaksikan orang-orang beriman ini berdoa, dia justru merasa bahwa dialah yang paling buruk dan paling lemah di antara mereka, sampai-sampai dia bisa berdoa, ya Allah, penuhilah doa-doa mereka dan janganlah engkau menolak mereka atau permintaan mereka gara-gara hadirnya saya, hambamu yang penuh dengan dosa ini, bersama-sama dengan mereka di tempat ini. Ya, jadi pesan yang bisa kita petik di sana adalah bahwa para ulama salaf dahulu ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul melihat dan memposisikan diri mereka sebagai hamba yang lemah, penuh dengan dosa dan kehilafan, sehingga mereka menganggap bahwa di antara semua manusia yang ada justru mereka lah yang paling
rendah kedudukannya, paling lemah posisinya, dan paling banyak dosanya. Ya tentunya begitulah semestinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan keangkuhan dan rasa besar di dalam diri kita, justru yang patut dan mesti kita hadirkan adalah kerendahan hati kita dan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung dari kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dan menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian ikhwani fillah kajian kita pada subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.